Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang FASDA dalam materi BIMTEK Fasilitator Daerah tahun 2023. Saya sebagai fasilitator nasional. Perkenalkan, saya Haja Susana, sarjana ekonomi dari Fasnas Fasilitator Nasional 2023 akan memberikan materi BIMTEK untuk FASDA atau Fasilitator Daerah BPOM. Materi kali ini kebijakan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda-benda yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kebijakan pemerintah dan isu global, yaitu mengenai penanganan pandemi. Ya, Presiden menginstruksikan bahwa pendekatan ekonomi dan kesehatan harus ditempuh sekaligus untuk melawan COVID-19. Terus yang kedua itu penurunan stunting. Pada rancangan Perpres tentang percepatan penurunan stunting, keamanan pangan menjadi salah satu output pada penurunan stunting. Kemudian pembangunan berkelanjutan, yaitu keamanan pangan berkontribusi untuk pencapaian SDGs kedua tanpa kelaparan dan SDGs ketiga kehidupan sehat dan sejahtera. Visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Mengapa keamanan pangan penting? Ya, keamanan pangan itu penting. Jika pangan tidak aman, itu menyebabkan penyakit, sakit, keracunan, memperburuk perekonomian, ya. Industri pangan, penjualan jadi tidak laku kalau tidak aman. Terus melemahnya kualitas generasi muda. Contoh kasus di Indonesia, ya, kasus diare. Itu penyakit diare itu akibat pangan tercemar. Pada 1 tahun itu 10-22 juta kasus. Ini merugikan beban ekonomi negara, ya, 64,8 sampai 226,3 triliun rupiah. Contoh KRP kasus keracunan pangan, kejadian luar biasa, itu paling tinggi di DKI Jakarta 13,33%. Paling kecil itu di Riau 2,22%. Masalah klasik keamanan pangan yaitu apa? Pencemaran mikroba, rendahnya higienis dan sanitasi, cemaran kimia, terus BTP melebihi batas, penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan seperti formalin, rodamin B, borak, metanil yellow. Pilar keamanan
pangan. Keamanan pangan itu mempunyai 3 pilar. Apa itu? 1. Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Ya, kemudian memastikan keamanan pangan dan mutu pangan. 3. Hak untuk pangan yang aman, berkualitas dan bermutu. Itu semuanya itu kan dari pelaku usaha pangan ya, terus pemerintah, terus ke konsumen. Peningkatan kesadaran keamanan pangan di semua pilar. Nah, di sini peran BPOM ya, pengawasan obat dan makanan di peredaran, terus pemberdayaan masyarakat, terus mendukung kemandirian pelaku usaha. Dasar hukum pengawasan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, kelompok jenis pangan: pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji, dan yang satunya lagi pangan olahan tertentu. Bahaya pada pangan itu sumbernya adalah bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya mikrobiologis. Ciri pangan yang aman: pangan yang bebas dari pencemaran, cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisik. Cemaran kimia: racun yang dihasilkan jamur, logam berat, bahan berbahaya yaitu borat, formalin, pewarna tekstil, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, terus cemaran biologi yaitu kuman, bakteri, protozoa, cacing parasit. Kemudian cemaran fisik: kuku, serangga, rambut, kerikil, banyak kan? Tuh, misalnya pekerjanya tidak ini ya, higienis ya, kotor itu juara gitu, yang kukunya panjang-panjang, hitam lagi, terus ada serangga, terus rambutnya nggak diikat jadi ke makanan yang diolah lagi, ya kan? Terus karena mengolahnya itu tidak sehat, tidak higienis, itu sampai masuk kerikilnya. Kalau pas kita makan ada kerikilnya. Menghindari bahaya mikrobiologis yaitu memasak dengan baik berapa 70 derajat Celcius ya. Segera konsumsi makanan yang matang. Simpan makanan matang itu kurang dari 10 Celcius atau 60 derajat Celcius. Pemanasan kembali harus seksama. Jaga perlengkapan atau peralatan dapur selalu bersih. Gunakan air bersih.
Bakteri itu musuh yang tidak terlihat, bisa menempel pada tangan. Makanya kita memakai pas saat produksi makanan itu pakai sarung tangan. Hindari kontaminasi silang. Apa itu? Karena ini ada kecoa ya. Ini ada makanan masuk dari kecoa itu ke makanan ini yang basi, ke makanan, kecoanya pindah lagi ke makanan yang segar, akhirnya semuanya terkena kontaminasi. Cemaran kimia pangan mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, minyak pelumas, logam berat, racun alami, BTP melebihi ambang batas yang diizinkan oleh badan, bahan berbahaya dilarang untuk pangan. Apa itu? Formalin, borak, pewarna tekstil. Cemaran dari bahan kemasan pangan itu namanya migrasi ya, dari kemasan ke makanan dan lain-lain. Logam berat contohnya apa? Merkuri, timbal, aluminium, arsen, tembaga, seng, dan timah. Dari air yang tercemar, dari alat masak, pengemas yang mengandung logam berbahaya atau mengalami pengikisan permukaan, dari pewarna tekstil, bisa dari udara yang tercemar oleh gas, debu knalpot kendaraan bermotor ya, di jalanan itu kalau orang jualan makanan terus nggak ditutupi rapi, akhirnya ada knalpot yang kotor, yang hitam itu ya, akhirnya masuk, makanan terkontaminasi, udah kotor. Logam berat itu pencemaran logam berat, yaitu merkuri, timah, kadmium. Pentingnya memahami karakteristik bahan pangan. Setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang unik. Proses pengolahan pangan harus memperhatikan karakteristik bahan pangan itu sendiri. Perbedaan karakteristik bahan pangan akan menentukan teknologi proses yang akan diterapkan. Mendefinisikan air. Kadar air menggambarkan kandungan air yang terdapat dalam bahan makanan. Kelembapan relatif ya, RH, menggambarkan kandungan air di udara. Aktivitas air menggambarkan derajat aktivitas air dalam bahan makanan, baik reaksi kimia maupun biologis. Aktivitas air paling umum digunakan sebagai kriteria untuk pengamanan pangan dan kualitas pangan. Aktivitas air merupakan indeks yang lebih baik dari kadar air untuk pertumbuhan mikroba, karena mikroba hanya dapat menggunakan air bebas untuk pertumbuhannya ya. Kategori risiko pangan. Proses produksi atau operator bisnis pangan dapat dikategorikan berisiko tinggi jika dalam proses produksi tidak dapat mengendalikan bahaya ya, tidak bisa mengendalikannya bahaya yang terjadi itu. Kategori risiko pangan ya, tinggi, rendah, sedang. Resiko tinggi, high risk food, yang mempunyai pH lebih besar dari 4,6 ya.
Kalau rendah kurang dari 4,6 dan sedang 4,6 itu ya, sampai dengan kurang dari 0,85 bedanya. Pangan beresiko rendah, pangan beresiko tinggi, pangan beresiko sedang, pangan beresiko tinggi ya tadi ya, itu rendah, sedang, pangan beresiko tinggi, dan pangan beresiko tinggi. Itu tingkat resiko komoditi berdasarkan sifat produk ya. Itu sepertinya beresiko rendah itu ya emping, abon, kue kering, keripik. Pangan beresiko sedang susu bubuk, cake, roti. Yang berisiko tinggi apa? Nugget, bakso, sosis. Ya, pangan olahan tertentu, pangan steril komersial, pangan diproses dengan pasteurisasi. Pasteurisasi, pangan yang diproses dengan pembekuan itu berisiko tinggi. Tingkat resiko komoditi berdasarkan sifat produknya ya tadi ya. Produk-produk yang mengandung ikan, telur itu resikonya tinggi. Kalau kategori 2 resiko sedang, produk-produk kering atau beku yang mengandung ikan, daging, telur, sayur, sereal dan atau penggantiannya dan produk lain yang tidak termasuk regulasi higienis makanan ya. Produk kategori rendah, produk asam seperti buah-buahan, konsentrat buah, sari buah, sayur mentah yang tidak diolah dan tidak dikemas, selai, produk-produk berbasis gula, minyak dan lemak makanan. Upaya BPOM dalam program pemberdayaan UMKM atau masyarakat ya, diberdayakan ya. Tindak lanjut MOU ya, itu dari makanya BPOM dengan Ormas itu mengadakan MOU ya, kerjasama untuk memperdayakan masyarakat. Tujuannya apa? 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader terkait dengan praktek keamanan pangan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha tentang bahaya dan risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dukungan BPOM pada UMK ya tentang pangan olahan itu sesuai dengan PP 32 tahun 2017 ya. Terus penghapusan persyaratan izin produksi untuk registrasi PTP, pemeriksaan sarana dan dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higienis sanitasi. Sebagai besar UMKM termasuk dalam kelompok tersebut ya. Pengujian sesuai dengan persyaratan produk, perhatian jenis uji dan satuan yang dipersyaratkan. Pendampingan bagi UMK ya, konsultasi secara offline melalui telepon maupun secara online melalui
live chat, call center ya, seperti WA, grup dalam WA. Terus pendampingan bagi UMKM itu perluasan daerah, sosialisasi dan ke daerah-daerah ya, bisa melalui jemput bola. Terus aplikasi rumah, informasi registrasi pengolahan bisa, aplikasi sinergis pendampingan registrasi pengolahan bagi usaha mikro kecil antara badan POM dengan stakeholder terkait, disinkronkan seminar online atau webinar yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk UMK pangan. Pendampingan bagi UMK itu Istana UMKM secara online pada Istana UMKM POM.go ID ya. Terus sinergitas kemitraan dengan stakeholder pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMK dan industri, penilaian sarana, fasilitas produk pangan, audit pendampingan. Kemudian program orang tua angkat untuk UMK bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan eksibilitas UMK terhadap penyelesaian masalah UMK dan meningkatkan daya saing UMK. Bimbingan teknis dan pendampingan UMKM pangan atau cara produksi pangan olahan yang baik, termasuk produksi pangan yang steril, komersial untuk skala kecil dan UMK. Pengawasan dan pembinaan berbasis komunitas melalui Germas Sapa. Germas Sapa, gerakan berbasis komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada keamanan pangan sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi, peredaran, konsumsi yang berawal dari entitas terkecil pada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Ini merupakan salah satu langkah untuk menuju gerakan masyarakat yang hidup sehat. Penutup, peran serta masyarakat di bidang keamanan pangan diperlukan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat rumah tangga. Mari mewujudkan keamanan pangan di Indonesia menuju SDM unggul, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.